Pada soal berikut, berapakah sisa apabila suku banyak fx dibagi oleh 4 pertanyaan ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan dan 4 pertanyaan itu dibedakan oleh pembagi. Jadi semuanya adalah pembagi nih ya. Karena ditanya sisa, maka paling mudah gunakan teorema sisa. Teorema sisa bisa kalian lihat di YouTube saya sebelum video ini, ada di link ini ya. Oke, yang pertama adalah pembaginya X. Nah, pembagi X ini cocok seperti teorema yang pertama, teorema sisa yang pertama. Pembaginya adalah X min H. Nah, bagaimana kalau X ya? Berarti dia akan jadi X min 0 ya pembaginya. Nah, ini kita gunakan teorema sisa yang pertama ya. Menurut teorema sisa yang pertama, apabila suku banyaknya Px dibagi X min H, maka sisanya adalah PH. Dalam hal ini berarti hanya adalah 0 di sini ya. Jadi sisanya semudah mensubstitusikan H yaitu 0 ke dalam F, fungsi F. Jadi sisanya adalah F0. Oke, kita substitusikan ya. Di sini nah ini beruntung kalau 0 dipangkatkan berapapun hasilnya akan 0 kecuali dipangkatkan min 1 ya. Jadi 0 dipangkatkan 20, 0, kemudian 2 kalikan 0 pangkat 15, 0 juga ditambah 0 pangkat 7, 0 juga, kemudian dikurangi 1 yang dipangkatkan 5, kemudian ditambah 0 pangkat 3, 0 juga ya, kemudian dikurangi 2 kali 0, 0 juga ditambah 3. Nah, sehingga didapatlah berapa ini? Ini min 1 dipangkatkan 5 hasilnya min 1, min 1 pangkat ganjil hasilnya min 1, sementara yang belakang plus 3. Jadi ini hasilnya adalah 2. Kemudian yang berikutnya adalah yang B. Kalau fx dibagi oleh x plus 1, sisanya berapa? Nah, ini pembaginya adalah x plus 1. Pembagi adalah X plus 1. Nah, tentu saja ini cocok dengan, nah ini juga ya, teorema sisa yang pertama juga, teo sisa yang pertama. Nah, kalau X plus 1 tentu saja kita bisa membuat dia karena ini dalam X dikurangi ya, jadi ini harus X min 1 kan begitu. Jadi hanya di sini adalah min 1. Jadi berdasarkan teorema sisa yang pertama, maka sisa pembagian adalah F min 1. Tidak lain adalah min 1-nya kita masukkan, gantikan X ya, min 1 pangkat 20, kemudian dikurangi 2 kali min 1 pangkat 15 ditambah min 1 pangkat 7 dikurangi 1 yang dipangkatkan 5 ditambah min 1 pangkat 3, kemudian dikurangi 2 kali min 1 yang ditambah 3. Oke, maka didapatlah berapa di sini? Min 1 pangkat genap adalah 1, kemudian min 1 pangkat ganjil adalah min 1 kalikan min 2 jadi plus 2, min 1 pangkat 7 min 1 yang dikurangi 1 ya, kemudian yang dipangkatkan 5, kemudian min 1 pangkat 3 adalah min 1, kemudian 2 ini adalah plus 2, kemudian plus 3. Oke, maka didapatlah berapa ini? Ini sama ini bisa kita sederhanakan, 2 kurangi 1 adalah 1 dipangkatkan 5 adalah menghasilkan 1, kemudian dikurangi 1, kemudian ditambah 2 ditambah 3, maka menghasilkan 5. Jadi jawaban pertanyaan yang kedua adalah 5. Pertanyaan pertama adalah 2. Oke, sekarang kita kerjakan untuk yang pertanyaan yang ketiga. Apabila pembaginya adalah x kuadrat plus x. Nah, dalam hal ini pembaginya berderajat 2. Nah, nih berderajat 2 nih. Nah, jadi kita harus faktorkan apakah dia bisa difaktorkan atau tidak. Tentu saja x kuadrat plus x itu apabila kita difaktorkan adalah menjadi x plus 1 ya. Ya, tidak lain ini ya, pembagi-pembagi yang sudah kita kerjakan. Ini ada x, kemudian ada x plus 1. Nah, jadi sebenarnya kita sudah
kerjakan sebelumnya. Maka kita gunakan teorema sisa yang ketiga. Sisa yang ketiga ya. Jadi dalam hal ini kita perlu X min H1, nah, tidak lain adalah ini X min 0 ya. Kemudian X min H2, nah X plus 1 kita buat dalam X plus 1 ya. Nah jadi ini H1 nya adalah 0, kemudian H2 nya adalah min 1. Nah dari sini kita perlu apa ini, di sini pakai P ya, tapi soal kita menggunakan F, jadi nggak usah bingung ya. Jadi rumus P di sini kita ganti F sesuai soal ya. Jadi kita perlu FH1 tentu aja F0 ya, dan F0 sudah kita cari di langkah sebelumnya, didapatlah 2. Kemudian untuk H2 kita perlu FH2, tidak lain adalah F min 1, dan sudah kita dapatkan F min 1 adalah 5. Jadi lengkap datanya ya. Jadi kita gunakan langsung teorema sisa yang ketiga, bahwa sisa pembagiannya adalah hasilnya SX ya. Kita nggak usah tulis rumusnya karena rumusnya ada di atas. Yuk kita substitusikan. Jadi untuk yang pertama, suku yang pertama FH1 tidak lain F0 yaitu 2 dikurangi FH2 adalah F min 1 yaitu 5, kemudian H1 kurangi H1 nya 0 dikurangi H2 nya adalah min 1, kemudian ada X, jangan lupakan di sini X ya, kemudian ditambah, nah ini agak panjang nih yang suku yang kedua, H1 adalah 0, PH2 atau FH2 adalah 5, kemudian dikurangi H2 nya adalah min 1 yang dikalikan FH1 nya adalah 2, kemudian dibagi oleh H1 kurangi H2, 0 dikurangi min 1. Untuk penyebut 0 kurangi min 1 adalah 1, jadi sembarang dibagi 1 adalah pembilang ya, sembarang pembilang tadi. Jadi ini akan menghasilkan min 3x. Sementara untuk yang belakang penyebut tetap 1 ya, ini 0, kemudian sini kalikan adalah plus 2, jadi plus 2. Jadi sisa pembagian pada pertanyaan yang ketiga adalah min 3x plus 2. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga ya, yang keempat ya. Jadi yang ini. Nah ini pembaginya adalah berderajat 3, yaitu x pangkat 3 min x. Nah oleh karena itu kita gunakan teorema sisa yang keempat. Nah ini ya, pembagi berderajat 3, artinya pangkat tertinggi pembagi adalah pangkat 3 ini. Nah maka dia harus kita faktorkan. Bisa nggak kita faktorkan menjadi seperti ini? Nah tentu saja ini bisa kita faktorkan ya. Yang pertama ini sama-sama punya x, jadi dia kita faktorkan jadi x, kemudian kalau x keluarkan jadi x kuadrat min 1. Sementara untuk x kuadrat min 1 bisa kita faktorkan juga jadi x plus 1, kemudian x min 1. Nah yang ini sudah kita dapatkan tadi ya, ini cenderung ke x min 0 tadi ya, x min 0, kemudian x plus 1, kemudian x min 1. Nah ini kita samakan dengan pembagi yang ada di sini nih. Nah dengan pembagi yang ada di sini, jadi kita samakan dia dengan x min h1 ya pembaginya, kemudian ini x min h2, kemudian x min h3. Nah oleh karena itu h1 nya tentu saja adalah siapa? H1 nya adalah 0. Kemudian dari rumus ini kita perlu FH1, ini P ya, karena rumusannya pakai P tapi soal kita adalah pakai F, jadi jangan bingung. Nah ini oke, jadi kita perlu FH1 di sini. Nah FH1 sudah dihitung di soal tadi ya, di pertanyaan A. F0 tidak lain adalah 2. Kemudian
H2 nya di sini berarti min 1 ya, H2 nya adalah min 1. Kemudian FH2 kita perlu FH2 karena di sini ada FH2 nih. Nah ini FH2 kita perlu di situ. Hasilnya berapa ini? F min 1 sudah kita hitung juga, yaitu 5 di halaman pertama tadi ya. Kemudian H3 nya, nah ini belum, H3 nya adalah tentu saja bersesuaian dengan 1 ini. Jadi H3 adalah 1, dimana kita perlu FH3, tidak lain adalah F1. Nah F1 belum. F1 artinya apa? Ya berarti 1 itu kita gantikan X yang ada di F ya, ini ganti 1 jadi F1, ini ganti 1, 1, 1, kemudian ada X, ada 1 juga ya. Maka didapatlah berapa? 1 pangkat 20 adalah 1, kemudian dikurangi 2 kali 1 pangkat 15 tidak lain 2 ya, kemudian ditambah 1 pangkat 7 1, yang dikurangi 1 yang dipangkatkan 5, kemudian ditambah 1 pangkat 3 1, dikurangi 2 kali 1 2, kemudian ditambah 3. Oke. Untuk yang di dalam kurung akan menghasilkan berapa ini? Min 1 min 2 ya, 1 min 1 ya, ini habis. Oh ini habis ini. Nah ini habis, jadi 1 dikurangi 2 min 1, min 1 pangkat 5 adalah min 1 ya, kemudian ditambah 1, kemudian dikurangi 2 ditambah 3. Nah min 1 sama 1 habis, min 2 ditambah 3 adalah 1. Nah sudah lengkap kita, maka kita bisa mencari sisa pembagian berdasarkan teorema 4 ini ya. Jadi sisa pembagiannya adalah SX. Nah tentu saja rumusannya adalah bagaimana tuh? X min H1. Nah X min H1 ini cenderung ini ya kan, X min H1 tidak lain adalah X min 0, atau bisa kita simpulkan sebagai X saja ya. Kemudian X min H2. Nah X min H2 adalah yang ini, yaitu X plus 1. Nah ini kalikan X plus 1, sementara penyebut kita H3 kurangi H1. H3 adalah 1 kurangi H1 adalah 0, yang dikalikan H3 juga 1 lagi, dikurangi H2 adalah min 1. Oke. Kemudian PH3 atau FH3. FH3 barusan kita dapatkan yaitu 1 di sini ya. Oke, 1. Kemudian habis itu untuk suku yang kedua oke. X min H1 adalah X sendiri, kemudian dikalikan X min H3 adalah ini, X min H3 adalah yang di sini ya. Nah ini X min H3 tidak lain adalah X min 1. Kemudian yang bagian penyebut H2 min H1, H2 nya adalah min 1 dikurangi H1 nya adalah 0, kemudian H2 dikurangi H3 min 1 yang dikurangi 1, kemudian PH2 adalah FH2 tidak lain adalah 5 di sini ya. Kemudian ditambah ini, tambah ini ya, suku yang terakhir X min H2. X min H2 tidak lain adalah X plus 1, kemudian X min H3 adalah X min 1, kemudian yang bagian bawah H1 0 dikurangi min 1, jadi 0 kurangi min 1, kemudian dikalikan H1 0 dikurangi 1, 0 kurangi 1, kemudian F H1 tidak lain adalah 2. Oke, kita sederhanakan. Untuk bentuk yang ini adalah bagian pembilang X kuadrat plus X, sementara bagian penyebut kurung depan 1 kurung belakang 2, 1 kali 2 adalah 2 dikalikan 1. Oke, kalikan 1 berarti ya ini tetap ya. Kemudian untuk yang suku yang kedua, X kali X min 1 adalah X kuadrat min X, sementara yang bagian bawah min 1 kemudian dikalikan berapa ini, min 2 yaitu 2 dikalikan 5. Oke, suku yang terakhir, suku yang ketiga
Yang atas perkaliannya akan menghasilkan x kuadrat min 1. Sementara yang bagian bawah 1 kalikan min 1 ya. 1 kalikan min 1 yaitu min 1. Nah, min 1. Yang sini ada 2 ya. Coba kita cek ya. H1 0 dikurangi H2 nya min 1, betul. Ini 0 dikurangi H3 1, jadi 1 kalikan min 1 min 1. Oke. Kemudian dari sini kita samakan penyebut ya, karena ada per 2 nya, jadi kita samakan per 2 aja ya. Nah, ini min ini sama ini jadi min ya. Nah, ini jadi per 2, maka yang sini akan jadi 4 ya, betul gitu ya. Jadi min sini ini plus kali min adalah min, kemudian karena per 2 ini jadi 4 kalikan 2. Oke, yang bagian atas tetap yaitu x kuadrat plus x, sementara untuk yang suku yang kedua 5 ngalikan ke dalam 5x kuadrat min 5x ya. Kemudian yang sini adalah x kuadrat min 1. Oke, karena sudah sama penyebutnya, kita jadikan 1, jadi akan menghasilkan x kuadrat plus x plus 5x kuadrat min 5x ya. Kemudian 4 ini ngalikan ke dalam situ, ada minnya ini, jangan lupakan. Jadi min 4x kuadrat, kemudian 4 kalikan min 1, jadi plus 4. Sehingga hasil kita adalah berapa ini? Per 2 ya. Untuk suku yang sejenis ada berapa saja di sini? Nah, ini suku yang sejenis ya. Jadi akan menghasilkan berapa? 162x kuadrat. Kemudian untuk yang sejenis berikutnya yang x yaitu min 4x plus 4. Nah, kebetulan bisa dibagi 2 semuanya, sehingga akan menghasilkan x kuadrat min 2x plus 2. Jadi jawaban pertanyaan yang keempat adalah ini. Sisanya x kuadrat min 2x plus 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal yang lain. Terima kasih.